Halo semua, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Kita lanjutin pembahasan Hanju lagi kali ini, yang dimana di episode sebelumnya kita telah melihat Hanju sedang dipantau oleh sosok mengerikan dari klan Golden Crow, yaitu Di Hongye. Ditambah lagi, ada hal yang lebih menakutkan tentang dirinya, yaitu sistem kali ini tidak bisa mendeteksi tingkat kultivasinya. Sehingga yang jadi pertanyaannya adalah, di tingkat kultivasi apakah sosok Di Hongye ini? Nah, gimana kelanjutan dari alur cerita Hanju di chapter kali ini? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ketik komentar kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Beberapa saat kemudian, setelah kembalinya King Hongxuan dan juga yang lain, di sini kita pun diperlihatkan Sekte Jetpur sedang mengadakan sebuah acara kompetisi pedang terbang. Ini adalah acara bergengsi yang diadakan di Gunung Ayan Lumbak setiap 2 tahun sekali. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempromosikan kompetisi dan hubungan masyarakat antara 18 puncak Sekte Jetpur, Sekte Nine Dragon, dan juga Sekte Heavenly Blood Flyer. Para murid-murid sekte itu pun sangat bersemangat mengikuti kompetisi tersebut. Mereka terus bersaing untuk merebutkan juara. Akan tetapi, di saat mereka sedang saling mengejar satu dengan yang lain, tiba-tiba di depan mereka pun muncul sebuah lautan yang sangat luas. Peserta perlombaan yang melihat hal itu pun menjadi panik dan kebingungan. Karena sesuai dengan rute yang mereka baca, tidak ada lautan di Gunung Ayan Lumbak. Semua peserta yang mengikuti lomba itu pun terjun bebas ke dalam lautan tersebut. Dan mereka semua pun didiskualifikasi dari perlombaan. Ternyata, di saat bersamaan, Suki ternyata lewat di sekitar lokasi perlombaan tersebut. Itu menjadi alasan kenapa para peserta lomba itu mendapatkan kesialan. Lalu di sisi lain, di gua tempat tinggal Hanju, Hanju pun saat itu sedang bersantai di dalam guanya. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem pun muncul dan memberitahu bahwa muridnya Suki telah kembali ke Sekte Jetpur. Hanju yang mendengar hal itu pun langsung panik seketika. Bahkan saat piton hijau, kaisar iblis, dan burung Vermilion Bird mengancam diri Hanju, mereka tidak bisa membuat Hanju merasa sepanik seperti saat ini. Hanju pun seketika langsung sakit kepala. Dirinya itu pun berkata, "Suki kembali, kenapa sistem tidak memberi peringatan? Kalau dipikir lagi, mungkin sudah 400 tahun sejak terakhir aku melihatnya. Masuk akal kalau dia sekarang kembali. Tak kusangka, bahkan Sekte Demon Taming tak bisa menghentikannya. Sekte itu benar-benar tidak berguna. Tak ada banyak pasukan yang bisa membuatku takut sekarang. Kurasa aku tak punya alasan lagi untuk membuatnya turun gunung lagi." Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun menggunakan teknik defense sense-nya untuk melihat keberadaan Suki dari kejauhan. Di sini, kita pun diperlihatkan Suki sedang berjalan bersama dengan si Dogi. Di sini Hanju pun sedikit terkejut dikarenakan Dogi yang berada di samping Suki itu tidak mendapatkan efek kesialan apapun. Hanju pun langsung berpikir, apakah Dogi bisa menekan kesialan dari diri Suki? Ditambah lagi, Hanju juga bertanya, apakah Fang Liang yang memiliki gelar Putra Bumi dan Langit bisa meredakan kesialan Suki juga? Akan tetapi, tiba-tiba Hanju merasakan ada yang aneh. Dirinya itu pun menyadari ada satu orang lagi yang datang bersama dengan rombongan si Suki. Lalu di sisi lain, di depan gerbang Sekte Jetpur, Suki yang telah sampai ke sana itu pun menjadi terharu. Dirinya itu pun berkata dengan wajah bangga, "Ini tempat di mana mimpiku dimulai. Inilah rumah yang memberiku kehidupan baru. Tak ada orang lain yang lebih akrab dengan tempat ini dibandingkan aku." Mendengar pernyataan itu, Dogi pun berkata, "Tapi katamu, kau berkultivasi dengan master hanya sebentar, saat kau masih muda dan kemudian kamu pergi. Apa kau yakin kau akrab dengan Sekte Jetpur?" Mendengar hal itu, Suki pun menjawab, "Itu tidaklah penting. Ayo pergi ke kota dan bermain sebelum bertemu master. Mari kita nikmati ayam goreng yang belum pernah kita rasakan." Tetapi, niat dari Suki harus berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, Hanju pun muncul di hadapan mereka berdua. Dogi yang menyadari masternya datang itu pun terkejut. Di sini, Suki pun juga merasa terkejut melihat kehadiran masternya itu. Suki pun langsung menundukkan kepalanya ke hadapan Hanju dan memberi hormat kepadanya. Suki pun berkata, "Master, murid ini telah menyelesaikan misi yang kamu berikan. Terima kasih atas perlindungan rahasiamu selama ini." Mendengar hal itu, Hanju pun kebingungan. Dirinya itu pun berkata di dalam hatinya, "Perlindungan rahasia apa? Itu semua karena kesialanmu. Ada apa dengan imajinasinya ini?" Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun tiba-tiba memasang ekspresi serius dan berkata, "Dinasti Kaisar Iblis sudah berakhir, tapi kau masih berani datang kemari dan membuat masalah. Kau sungguh lancang, tapi takkan mudah bagimu mengganggu daerahku.
Mendengar pernyataan seperti itu, Suki pun terkejut dan panik. Dirinya itu pun berkata kepada Hanju, "Master, apa maksudmu? Aku tidak membuat masalah apapun." Hanju yang mendengar pernyataan itu pun hanya diam. Hanju pun langsung menggunakan teknik Nine Dragon Demon Piercing Seal dan melancarkan serangan itu ke arah Suki. Suki yang menerima serangan itu pun langsung terpental ke belakang. Dogi yang melihat hal itu pun terkejut. Dirinya itu pun tak menyangka Hanju menyerang muridnya. Dogi pun langsung mendekati Suki dan berusaha menyelamatkannya. Dogi pun berkata kepada Hanju, "Master, apakah kau sudah gila? Dia ini muridmu." Mendengar pernyataan itu, Hanju pun menyuruh Dogi untuk menjauh dari Suki. Di sini, Hanju pun kembali berkata, "Kau menemukan potensi Suki dan bahkan memancingnya menjalani jalur kultivator jahat. Kau pikir aku tidak tahu?" Setelah Hanju mengatakan hal itu, tiba-tiba dari tubuh Suki keluar energi kegelapan. Dogi yang melihat hal itu pun terkejut. Kenapa bisa di dalam tubuh Suki ada energi iblis? Ternyata itu adalah aura dari Devil Master. Ternyata Devil Master bersembunyi di dalam tubuh Suki selama ini. Devil Master yang menyadari keberadaannya telah diketahui itu pun keluar dari tubuh Suki. Dirinya itu pun berkata kepada Hanju, "Kau adalah orang yang tidak biasa, sampai bisa merasakan keberadaanku." Dogi yang melihat hal itu pun menjadi panik dan ketakutan. Di sini, Hanju pun bertanya kepada Devil Master, kenapa dirinya bersembunyi di dalam tubuh muridnya. Devil Master pun tidak menanggapi pertanyaan dari Hanju, dan malah berkata, "Setidaknya, kau harus di Ranah Mahayana agar bisa mengetahui keberadaanku. Pantas saja bocah ini terus mengoceh tentangmu." Tiba-tiba, Hanju pun mendapatkan pemberitahuan sistem. Sistem pun memberitahu bahwa Devil Master mengembangkan rasa benci kepada Hanju sebesar 4 bintang. Sistem pun menjelaskan bahwa yang ada di depan Hanju itu adalah pecahan dari jiwa Devil Master. Berada di tingkat ke-7 Ranah Mahayana. Dia adalah kultivator terkuat dari jalan iblis selama 10.000 tahun. Dikenal sebagai Devil Master karena Hanju adalah master dari Suki. Dirinya itu pun sangat membenci Hanju dan akan membunuh Hanju di masa depan. Mendengar informasi itu dari sistem, Hanju pun tersenyum. Dirinya itu pun langsung bersiap menggunakan teknik yang bernama Six Path Soul Absorption. Mendengar teknik yang ingin digunakan oleh Hanju, Devil Master pun seketika panik. Dirinya itu pun berkata, "Apa yang mau kau lakukan? Beraninya kau menyerang pecahan jiwaku. Nyawa muridmu juga akan dalam bahaya. Bocah ini telah dirasuki oleh pecahan jiwaku. Akar spiritualnya terhubung denganku. Jika kau berani memusnahkanku, kesadarannya juga akan menghilang bersamaku." Mendengar pernyataan itu, Hanju pun mengatakan bahwa dirinya tidaklah peduli. Devil Master yang mendengar hal itu pun semakin panik. Dirinya itu pun berusaha mengancam Hanju dengan berkata, "Kau ini, tubuh asliku berkelana keliling dunia. Aku akan membalaskan dendam di hari yang sama jika kau berani menyerang pecahan jiwa ini. Bersiaplah dan tunggu kedatangan tubuh asliku." Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, "Membunuh orang dari jalan iblis adalah tanggung jawab dari jalan kebenaran. Tapi kau dan aku tak punya dendam. Akan kulepaskan pecahan jiwamu jika kau melepaskan muridku. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendengar tawaran itu, Devil Master pun langsung setuju. Mendengar Devil Master yang setuju dengan tawarannya, Hanju pun langsung berpikir bahwa Devil Master ini adalah iblis pengecut. Kemudian, Devil Master pun menepati janjinya. Dirinya itu pun melepaskan pecahan jiwanya dari tubuh Suki. Di sini, Suki pun langsung sadar dari pingsannya. Dogi yang melihat hal itu pun menjadi khawatir. Dirinya itu pun bertanya apakah Suki baik-baik saja. Suki yang baru sadar itu pun bangun dari tidurnya dan terkejut melihat keberadaan Devil Master. Dirinya itu pun bertanya kepada Devil Master, "Kapan ini terjadi? Apa kau mengawasiku selama ini, Devil Master?" Devil Master pun tidak memperdulikan perkataan dari Suki. Dirinya itu pun bertanya kepada Hanju, apakah Hanju sudah puas sekarang? Mendengar hal itu, Hanju pun mengatakan iya dan menyuruh Devil Master untuk pergi dari tempat itu. Devil Master pun setuju dan langsung pergi dari Sekte Jetpur. Di saat bersamaan, setelah Devil Master meninggalkan tempat itu, sistem pun tiba-tiba muncul dan memberitahu bahwa tingkat kebenciannya kepada Hanju meningkat hingga 5 bintang. Di sini, Suki pun bangkit dan berkata kepada Hanju, "Master, sebelumnya dia terus memintaku jadi muridnya, tapi aku selalu menolaknya. Hati-hati, dia mungkin akan membalaskan dendam kepadamu." Mendengar itu, Hanju pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya melepaskan umpan untuk menangkap ikan yang besar. Saat pecahan jiwanya kembali ke tubuhnya, akan kubiarkan dia merasakan perawatan yang sama seperti yang kulakukan kepada Kaisar Iblis Jinaihe." Setelah mengatakan hal itu, Hanju yang punya rencana lain itu pun tersenyum. Dirinya itu pun berkata di dalam hati
Barusan, aku memakai Nine Dragon Demon Piercing Seal di muka untuk memaksa Devil Master pergi. Sebetulnya, itu bohong dan diam-diam membuat tipuan. Meski kau di ranah Mahayana, kau tidak akan bisa merasakan apapun. Di sini, kita pun telah diperlihatkan bahwa Hanju telah menanamkan sesuatu kepecahan jiwa Devil Master. Itu adalah sebuah penanda yang disebut stigma reinkarnasi 6 jalur. Suki yang mendengar pernyataan Hanju sebelumnya itu pun menjadi terpukau karena dirinya mengetahui makna dari perawatan Jinaihe yang Hanju sebutkan tadi. Di sini, Hanju pun mengajak Suki dan juga Dogi pulang ke gunungnya karena Hanju takut jika Suki dibiarkan berkeliaran di Sekte Jetpur, bisa-bisa Sekte Jetpur rata dengan tanah. Beberapa saat kemudian, di gunung tempat tinggal Hanju dan juga kedua muridnya tadi itu pun telah sampai ke sana. Suki yang melihat Yang Tiandong itu pun memberi salam kepadanya. Yang Tiandong yang melihat keberadaan Suki itu pun terkejut karena sudah ratusan tahun mereka berdua tidak berjumpa. Sedangkan di sisi lain, Suncangan dan juga Dao yang baru pertama kali melihat Suki itu pun terpukau. Suncangan pun berkata, jadi ini adalah kakak senior kedua yang legendaris itu. Dia lumayan tampan jika dilihat-lihat. Di sini, Hanju pun tidak membiarkan Suki mendekati murid-murid yang lain karena dirinya takut murid-murid Hanju yang lain kena kesialannya. Hanju pun memberikan alasan kepada Suki dengan berkata, kau pasti lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Mari masuk dan istirahat. Kau bisa menyapa mereka nanti. Sedangkan di sisi lain, sedang terjadi perselisihan serius. Itu adalah perselisihan antara Chicken dan Dogi. Memang benar, ayam satu ini memang suka kali membuat kekacauan. Chicken yang melihat kepulangan Dogi itu pun langsung mengejek si Dogi. Dogi yang mendengar hal itu pun tidak terima dan langsung menghadapkan dirinya ke depan tubuh Chicken. Nah, sampai di sini sajalah video alur cerita dari kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.